apakah takdir ada? Back to Quran. Nah teman-teman, sudah menjadi keyakinan mainstream kita mempercayai terhadap, sebetulnya redaksinya tuh qada dan qadar gitu, beriman kepada qada dan qadar, tetapi selalu kita nyebut-nyebutnya takdir gitu. Nah, beriman kepada takdir ini termasuk rukun iman yang keenam ya. Kita meyakini bahwasannya apapun yang terjadi di dunia ini itu sudah ditetapkan Tuhan dari A sampai Z, seperti itu. Nah teman-teman, kita jelaskan dulu dari sisi makna ya, antara qada, qadar dan takdir gitu. Qada itu bisa bermakna memerintahkan, menetapkan, seperti itu. Qadar itu ya artinya sebetulnya dalam bahasa Indonesia sudah benar artinya itu kadar gitu. Qadar itu adalah kadar sesuatu, baik kualitatif maupun kuantitatif, seperti itu. Sedangkan takdir adalah hasil ya, hasil usaha. Sebagaimana di Quran itu dzalika taqdirul azizil alim gitu kan. Itulah hasil usaha dari Al-Aziz Al-Alim atau Allah gitu kan. Nah itu takdir, seperti itu. Nah teman-teman, di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan kita untuk beriman kepada qada dan qadar. Di dalam Al-Quran iman hanya kepada 5 entitas, yaitu Allah ya, malaikat, kitab, nabi, sama yaumil akhir gitu ya. Sebagaimana di surat An-Nisa ayat 136 di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang disebutkan sama Allah 5. Kalau kalian kufur terhadap Allah ya, terhadap malaikatnya, terhadap rasulnya, terhadap kitabnya, dan terhadap hari kiamat, maka kalian telah tersesat. Nah jadi dalam Al-Quran keimanan tuh hanya kepada 5 entitas ini. Nah dari mana datangnya iman kepada qada dan qadar ini? Ini datangnya dari sebuah hadis yang sebetulnya saya pun kritis terhadap hadis ini gitu ya, karena hadis ini aneh gitu. Jadi ceritanya Rasulullah lagi duduk di teras masjid, datang seorang malaikat gitu kan, malaikat Jibril gitu. Kemudian malaikat Jibril nanya-nanya ke Nabi seperti hujan lisan gitu. Nah ini kan sudah nggak masuk akal ya. Tugasnya malaikat itu kan menyampaikan wahyu. Tidak ada tugasnya malaikat ingin menguji Nabi, itu nggak ada. Nah tiba-tiba dalam hadis ini dikatakanlah bahwasanya Jibril nanya Nabi duduk lutut ketemu lutut gitu ya. Kemudian Nabi ditanya, Nabi apa itu Islam gitu. Nah jawaban Nabi pun Islam adalah terdiri dari syahadat ini segala macam. Nah dalam Al-Quran kan Islam dikatakan sebagai sebuah cara hidup yang komprehensif ya kan, yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita gitu. Ngatur Islam tuh ngatur makan, ngatur warisan, ngatur kesehatan, ya ngatur politik, ngatur ekonomi gitu, ngatur perdagangan, ngatur perilaku manusia, ngatur moral. Nah saya nggak percaya karena Nabi mempersempit makna Islam dalam hadis ini gitu. Jadi saya yakin bahwasannya ini hadis bukan dari Nabi, seperti itu ya kan. Itu pertanyaan pertama tentang Islam. Pertanyaan kedua tentang iman gitu. Nah iman disitulah di hadis itulah baru tercetus kata-kata iman bil qadar ya kan, bil qadar, nggak ada kodo gitu. Iman bil qadar khairihi wa syarrihi, baiknya dan buruknya, seperti itu. Nah jadi memang banyak ketidakkonsistenan ya dalam beriman kepada qada dan qadar, atau yang biasa di pengajian selalu disebutnya takdir gitu ya. Padahal 3 terminologi ini mempunyai makna yang berbeda. Nah teman-teman, kalau kita back to Quran, dalam Al-Quran kata-kata qada dan qadar memang ada gitu. Tetapi keduanya hanya mempunyai makna sebagaimana makna literal gitu. Dia tidak punya makna terminologis, tidak punya makna secara konsep gitu. Berbeda dengan asyaiton itu. Asyaiton itu makna yang kata yang digunakan sebagai terminologi seluruh pemikiran ilusif yang ada pada diri manusia dan jin, itu syaitan gitu. Nah kata qada dan qadar ini tidak pernah disebutkan sebagai makna terminologis. Ya udah, artinya ketika kata itu tidak pernah disebutkan dalam makna terminologis, ya dia mempunyai makna literal saja dalam Al-Quran ya kan. Kemudian dari akidah ini pun lahir 2 aliran gitu. Ada aliran Qadariyah, ada aliran Jabariyah gitu.
Aliran Jabariyah itu semua sudah ditetapkan Tuhan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah inilah yang diambil oleh masyarakat Islam hari ini gitu, akidah Jabariyah gitu. Bahwasanya kita nggak bisa, mau kita ban bocor, mau kita ada yang diperkosa, mau mati karena apa, itu semuanya majbur ya, Jabariyah, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah itulah yang diyakini oleh umat Islam hari ini pada umumnya gitu. Ada lagi aliran Qadariyah. Qadariyah ini dari Mu'tazilah gitu, yang mengatakan bahwasanya enggak dong, ada part-part yang kita bisa milih gitu. Atau bahkan Qadariyah itu mengatakan kita bisa milih sesuka hati kita, seperti itu. Ya sebetulnya kalau kita mikir teman-teman, kalau semua sudah ditetapkan gitu, ngapain Allah ngatur gitu? Nah Allah ngatur tuh karena belum ditetapkan. Karena belum ditetapkan makanya Allah ngatur gitu. Kenapa Allah ngatur? Ya karena kita berpotensi untuk melakukan hal-hal yang ya kita punya memilih bebas seperti itu. Oke. Nah, inilah mengapa Allah mengatur. Makanya Allah juga menyediakan reward bagi orang yang nurut, menyediakan azab bagi orang yang enggak nurut. Jadi pada hakikatnya ya begitu itu gitu konsepnya. Jadi kalau dikatakan semua ditetapkan Allah, ya enggak lah. Kalau Allah menetapkan, kenapa bisa terjadi kejahatan? Apakah Allah menetapkan kejahatan gitu? Apakah kita sudah mulai suuzon sama Tuhan kita? Kan enggak begitu. Ya untuk merasionalkan ini biasanya ustaz-ustaz, oh ini jahat menurutmu gitu. Tetapi sebetulnya tidak gitu. Ya kan? Seperti gini misalkan contohnya, kita kehilangan dompet misalkan. Ya kan? Terus kata seorang ustaz tuh, saya pernah dengar itu, dia bilang, oh itu enggak, itu memang bukan rezeki kamu katanya, itu rezeki orang yang menemukan dompet kamu. Lah kalau kayak gitu, ya kan, kalau kayak gitu keyakinannya, kalau saya nemu dompet orang boleh dong saya ambil, ya kan, dengan dalih ini rezeki saya gitu, bukan rezeki yang punya dompet gitu. Ya kan, artinya apa? Artinya stop lah melakukan ya penyimpangan akidah ini dalam Islam. Kalau kita nggak ngerti mending diam aja gitu kan, seperti itu. Share video ini kalau kalian suka, jangan lupa follow.